Hai semua, selamat datang kembali di Candi Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga semua dalam keadaan baik dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, cerita yang akan saya bawakan kali ini berkisah tentang seorang ayah yang menyaksikan anak sematawayangnya harus tewas oleh kawanan perampok. Sebagai seorang ayah, jelas batinnya tercambuk atas peristiwa tersebut. Tak mau tinggal diam, sang ayah pun merencanakan pembalasan yang begitu cerdik, tanpa mereka sadari dengan siapa mereka sedang berhadapan. Lalu bagaimanakah aksi heroik sang ayah dalam mencari pembunuh anaknya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita pun bermula diperlihatkannya dua orang karyawan perusahaan pembuatan uang di Los Angeles yang hendak mengantarkan uang ke suatu tempat. Seperti biasa, dua orang tersebut mengemudi truk berlapis baja sambil ngobrol dan menikmati kopi panas di dalam mobil. Akan tetapi mereka yang baru saja keluar beberapa meter dari gerbang pabrik, mereka justru dihadang oleh sekawanan rampok yang menyamar sebagai pekerja proyek. Mereka pun memaksa dua orang pengemudi itu untuk turun dan akan menjarah semua uang yang ada di dalam mobil. Beberapa bulan setelah kejadian itu, nampak seorang laki-laki bernama Patrick Hill yang terlihat melamar kerja di perusahaan uang tersebut. Hill pun melakukan wawancara dengan seorang manajer bernama Terry. Kepada Terry, Hill mengaku pernah bekerja di perusahaan yang serupa di Eropa selama 11 tahun lamanya. Berbekal dengan pengalaman yang dimiliki Hill di bidang yang sama, Terry pun tak banyak berpikir dan langsung menerima Hill menjadi karyawan di sana. Di hari pertamanya kerja, Hill pun dipertemukan dengan seorang rekan kerjanya yang bernama Bullet, yang mana Bullet lah yang nantinya akan memandu dan melatih Hill untuk menjadi karyawan di perusahaan uang yang diketahui bernama Fortico. Untuk menjadi seorang kurir uang yang berisiko tinggi, tentunya seorang harus memiliki mental dan fisik yang kuat. Maka dari itu, sebelum memulai kerja yang sesungguhnya, Hill pun harus melalui beberapa tes terlebih dahulu. Di antaranya adalah tes fisik, mengemudi, dan juga menembak. Untuk diterima di perusahaan tersebut, minimal seorang harus memiliki nilai 70 untuk hasil tesnya. Namun saat itu, Hill hanya mendapatkan nilai di bawahnya, bahkan nyaris tidak diterima. Setelah melalui beberapa tesnya, Hill pun diajak Bullet untuk ke ruang loker untuk berkenalan dengan para personil di sana. Dan sejak saat itulah mereka memanggil Hill dengan sebutan Edge. Seperti biasa, karena Edge adalah seorang yang baru, kehadirannya pun disambut kurang ramah di sana. Akan tetapi, Edge yang juga bersikap cuek pun tidak begitu menggubrisnya dan tetap fokus pada instruksi Bullet. Setelah berganti kostum di ruang loker, Bullet pun mengajaknya untuk lanjut observasi ke ruang-ruang yang dijaga dengan pintu akses yang sangat ketat. Setelah itu, Edge pun diajak melanjutkan kerjanya untuk mengambil uang di beberapa perusahaan. Saat itu, Edge dan Bullet pun ditemani dengan seorang sopir bernama Dave, yang mana sepanjang perjalanan mereka, Dave selalu merendahkan Edge, seolah-olah Edge tak tahu seberapa beresikonya bekerja sebagai seorang pengantar uang. Singkat cerita, di penghujung hari pun mereka telah berhasil dengan selamat mengantarkan uang sampai ke tempat tujuan. Lalu truk baja yang mereka kemudikan kembali ke depo pabrik yang tentunya melewati pengecekan dengan sangat ketat. Untuk merayakan keberhasilan di hari pertamanya kerja, Bullet pun mengajaknya untuk nongkrong dan minum bir bersama teman-teman yang lain. Sebelum keluar dari pabrik, semua karyawan terlihat sudah absen. Namun Edge yang keluar belakangan pun justru berdiri di depan mesin barcode dan mengamati setiap ID card yang ada di sana, seperti sedang mencari sesuatu. Di ruang biliar pun Edge lagi-lagi disentil oleh seorang rekan kerjanya yang diketahui bernama John. Yang tadinya John berniat akan mempermalukan Edge, namun dia justru dipermalukan sendiri di depan teman-temannya oleh Edge. Di lain hari mereka kembali ditugaskan mengirimkan uang ke sebuah kapal pesiar. Seperti biasa mereka pun berangkat bertiga. Namun kali ini Bullet turun sendirian untuk mengantarkan uangnya. Saat Bullet menyetorkan uangnya, Dave dan Edge pun menunggu di mobil lumayan lama. Namun karena Bullet tak juga menampakkan diri, akhirnya Dave menghubunginya lewat radio. Lalu di saat itulah terdengar suara Bullet yang seperti sedang dalam bahaya. Uang yang dibawanya dirampok dan ia juga dijadikan sandera. Dave yang tadinya sok-sokan pun mendadak panik, bahkan sempat akan melarikan diri.
Namun tidak dengan Edge yang bersikap sangat tenang dan meminta Dave untuk menuruti kata-kata perampok, yang mana mereka diminta untuk menuju suatu tempat untuk menyelamatkan Bullet. Sesampainya di tempat itu, para perampok pun memintanya untuk memindahkan semua uang yang ada di dalam truk ke mobil sang perampok. Sampai detik itu, Edge pun masih menuruti perintah si perampok dan memindahkan semua uang-uang itu. Hingga suatu ketika, Edge yang sudah muak pun menghabisi satu persatu dari perampok itu tanpa bantuan dari siapapun. Setelah para rampok itu berhasil dilumpuhkan, Bullet dan Dave pun terbelalak melihat aksi Edge barusan dan membuat mereka bertanya-tanya siapakah Edge sebenarnya. Namun sebelum meninggalkan TKP, Edge menyempatkan mengecek satu persatu wajah dari rampok yang ia bunuh. Sesampainya di kantor, mereka bertiga pun langsung diinterogasi oleh FBI. Saat itu Edge pun ditanya bagaimana bisa dia menghabisi 6 orang perampok sekaligus tanpa terluka sedikit pun. Ditambah lagi tembakannya yang sangat jitu dan jauh jika dibandingkan dengan tesnya saat awal masuk. Namun Edge menjawab jika itu semua hanya kebetulan saja. Setelah itu, Edge pun ditunjukkan sebuah video CCTV tentang perampokan yang kita saksikan di awal cerita tadi, yang siapa tahu perampokan itu saling berkaitan. Setelah selesai diinterogasi, Terry pun kembali menghampiri Edge dan mengatakan jika seseorang yang baru saja melakukan pembunuhan biasanya akan berpengaruh pada mentalnya. Oleh sebab itu, Terry akan memindahkan Edge ke bagian front office untuk sementara waktu. Pembicaraan mereka pun ternyata didengar oleh Pak Direktur, di mana Pak Direktur mempunyai pendapat yang berbeda dari Terry. Si direktur pun berkata bahwa Vertigo sangat membutuhkan orang-orang seperti Edge. Oleh karena itu, Terry seharusnya tidak menghukum Edge, melainkan mempromosikan agar dia naik jabatan. Di lain tempat terlihat 2 orang FBI yang tadi menginterogasi Edge sedang menelpon atasannya. Mereka mengatakan jika Edge adalah orang yang selama ini mereka cari. Akan tetapi si bos justru menyuruh mereka agar membiarkan Edge di sana, karena cepat atau lambat mereka akan tahu jawabannya. Kemudian di malam harinya terlihat seorang wanita yang mendatangi apartemen Edge untuk mengantarkan beberapa file rahasia. File itu berisikan tentang latar belakang para personil di Vertigo. Tak hanya itu, di dalam file itu juga terlampir bekas hasil otopsi. Sambil duduk terdiam, Edge pun menyetel rekaman video tragedi perampokan itu berulang-ulang kali. Dari sinilah kita akan dibuat penasaran tentang siapakah Edge sebenarnya. Di lain hari saat masuk kerja, nampak Edge yang kini telah dinaikkan jabatannya. Kini Edge pun mulai disegani dan tak lagi dipandang sebelah mata. Tak terasa sudah 3 bulan berlalu selama Edge bekerja di Vertigo. Terlihat mereka pun kembali mengantarkan uang seperti biasa. Saat ngobrol santai dengan Bullet, tiba-tiba mobil mereka pun kembali dihadang oleh sekawanan perampok. Mereka pun menembakkan asap ke dalam mobil agar Bullet dan Edge keluar dari truknya. Saat itu pun Edge bersikap tetap tenang. Lalu saat Edge tiba-tiba perlahan membuka tutup wajahnya, lalu yang terjadi, ya, rampok-rampok itu pun lari terbirit-birit setelah melihat wajah Edge. Sementara di kantor, manajer Terry yang merasa ada yang janggal pun setengahnya tak percaya pada kesaksian mereka. Namun Bullet yang menyaksikan langsung pun bercerita kepada Dave jika para perampok itu ketakutan melihat Edge, seolah-olah mereka melihat roh jahat. Karena kejadian inilah yang membuat Edge semakin disegani di Vertigo. Tak terkecuali seorang personil wanita bernama Dana yang nekat mengajaknya tidur bersama. Meskipun sudah tidur seranjang, bukan berarti dapat meluluhkan sifat Edge yang sangat dingin. Namun malam itu, Edge justru menginterogasi Dana terkait dengan adanya bergepok-gepok uang cash yang ada di apartemennya.
Edge pun tak segan-segan menodongkan senjata agar Dena berkata jujur. Sambil ketakutan, Dena pun mengatakan jika uang-uang itu ia dapatkan dari kesalahan sistem yang ada di Vertigo. Ia juga tak pernah bekerja sama dengan siapapun. Edge pun memperingatkan jika Dena berani berbohong, maka ia telah mengantongi segudang info tentang orang-orang yang ia sayangi, termasuk juga foto dan alamat orang tuanya di desa. Lalu untuk menjawab siapakah Edge yang sebenarnya, film pun flashback ke 5 bulan yang lalu, di mana terlihat Edge yang hendak pergi keluar bersama anak sematawayangnya, yaitu Doggy. Sebelum memasuki mobil, Edge pun mendapatkan telepon dari salah seorang anak buahnya yang bernama Mike, yang mana Mike adalah perampok yang sempat menghadang truk yang dikemudikan oleh Bullet dan juga Edge tadi. Saat itu Mike mengabarkan jika misi kali ini sedikit bermasalah karena salah seorang anggotanya mengalami kecelakaan. Maka dari itu Mike membutuhkan bantuan dari bosnya yang tak lain tak bukan adalah Edge. Dengan sangat terpaksa, Edge pun menyempatkan untuk membantu anak buahnya terlebih dahulu. Begitu sampai di tempat tujuan, Edge pun memarkirkan mobilnya dari lokasi yang tak jauh dari target mereka. Edge pun menyuruh Doggy untuk menunggu di mobil dan berpura-pura akan membeli makanan. Sesampainya di kedai burger, Edge pun terus mengintai mobil pengangkut uang dan ke arah mana mobil itu akan berbelok. Lalu setelah itu, Edge pun memberi info pada anak buahnya yang hendak menghadang mobil tersebut. Setelah tugasnya selesai, Edge pun kembali ke parkiran mobilnya yang tadi sambil membawakan burger untuk anaknya. Sementara Doggy yang patuh pada ayahnya pun tetap berada di dalam mobil sambil mendengarkan musik. Akan tetapi salah satu dari perampok itu tiba-tiba mendekati mobil Doggy dan menyuruhnya untuk keluar. Saat itu pun Doggy sempat menyaksikan 2 orang pengemudi truk pengangkut uang itu dihabisi oleh para perampok. Maka dari itu si perampok yang tak mau aksinya disaksikan oleh Doggy pun akhirnya menembak Doggy saat itu juga. Edge yang mendengar suara tembakan dari kejauhan pun histeris mendapati anaknya yang juga dihabisi oleh perampok itu. Namun naasnya, perampok itu tanpa ampun dan juga menembaki Edge saat akan menyelamatkan putranya. Okay. Lalu 3 minggu setelah kejadian naas itu, Edge pun terbangun dari komanya setelah menjalani beberapa operasi. Tapi sayangnya, Doggy tak seberuntung dirinya yang harus tewas dalam peristiwa tersebut. Karena sangat terpukul, sang istri yang bernama Jane pun tak henti-hentinya menyalahkan Edge dan menuduhnya menjadi penyebab atas kematian Doggy. Lalu karena kejadian itu pula, akhirnya Jane memutuskan untuk bercerai dari Edge. Dari luar memang terlihat diam, namun Edge sebenarnya menyimpan luka yang begitu dalam. Dimulai dari situlah akhirnya Edge berniat menuntut balas. Edge pun menyusun siasat untuk menemukan pembunuh Doggy. Edge memulainya dengan menemui agen FBI yang tak lain tak bukan adalah pimpinan dari 2 orang yang menginterogasi Edge saat itu. Kabarnya hingga detik ini polisi pun belum juga menemukan ciri-ciri pelaku. Oleh sebab itu Edge akan turun tangan sendiri untuk menemukan pelakunya. Pimpinan FBI itu pun memberikan data rentetan geng mafia yang tersebar di seluruh kota. Lalu sesuai instruksi dari Edge, Mike dan personilnya pun menghajar seluruh mafia yang ada di kota itu demi untuk menemukan pembunuh itu. Namun usaha mereka rupanya sia-sia karena mereka tak satu pun menemukan petunjuk. Mereka pun ketar-ketir saat melaporkan ke Edge jika usaha mereka belum juga membuahkan hasil. Mike dan anak buahnya pun kembali berusaha mencari si pelaku, dan kali ini mereka berhasil menyekap seorang antek mafia terbesar di kota itu. Mereka pun menghajarnya dan mengancam jika istrinya akan dibunuh. Karena takut diancam, akhirnya pria itu pun mengatakan jika kemungkinan pelaku penembakan itu berasal dari kelompok mafia yang bernama The Gacy Brothers. Gak pakai lama, Edge dan anak buahnya pun langsung mengepung markas bisnis The Gacy. Namun alih-alih mendapatkan petunjuk, tapi bahkan The Gacy Brothers pun bukan juga pelakunya. Mike pun mencoba pelan-pelan memberi masukan ke Edge jika usaha mereka selama ini sia-sia. Mike pun menyarankan agar misi ini dihentikan sementara waktu karena mereka telah banyak membunuh para mafia besar yang tidak bersalah. Dan apabila itu terus berlanjut, maka ditakutkan nanti akan menjadi bumerang untuk organisasi mereka.
Setelah mendengar nasihat dari Mike, Edge pun diam-diam mencari pembunuh putranya dengan caranya sendiri. Tanpa diketahui oleh anak buahnya, Edge menyuruh seorang koneksinya yang bernama Christy untuk membuatkannya sebuah identitas baru yang nantinya akan ia gunakan untuk melamar di Vertigo. Dan dari sini jelaslah sudah siapakah Edge sebenarnya. Lalu di lain tempat diperlihatkan segerombolan bapak-bapak yang sedang asik ngobrol di rumah salah satu temannya. Usut punya usut, mereka tadinya adalah para anggota militer yang kini dibebas tugaskan. Saat itu mereka saling curhat tentang betapa membosankannya kehidupan mereka setelah keluar dari kemiliteran. Setelah lepas tugas dari kemiliteran, kini mereka pun bekerja seadanya, yang salah satunya adalah Jackson yang menjadi satpam di sebuah mall. Di tengah-tengah perbincangan mereka, salah seorang dari mereka yang sebut saja dia Joe bekerja sebagai seorang bodyguard di sebuah perumahan orang kaya. Saat itu Joe curhat jika sampai hari ini uang lemburnya belum juga dibayarkan. Dengan nada bercanda, Joe pun iseng-iseng berkata akan merampok saja uang majikannya yang kaya raya itu. Namun perkataannya itu justru dianggap serius oleh teman-temannya dan akhirnya mereka pun benar-benar melakukan perampokan tersebut. Namun sayangnya hasil rampokan mereka tidak banyak dan terlalu sedikit jika dibagi untuk 7 orang. Lalu dari sinilah timbul keinginan mereka untuk mencari mangsa yang lebih besar. Dan target itu tidak lain tak bukan adalah mobil pengangkut uang milik Vertigo. Melalui bantuan orang dalam, mereka pun mengetahui info-info tentang pengiriman uang di hari itu. Dan dengan segala strateginya, perampokan itu pun berjalan dengan sangat lancar. Beberapa hari setelah itu, terlihat mereka mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah Jackson, yang mana itu adalah pesta ulang tahunnya. Mumpung kumpul-kumpul bareng, Jackson pun kembali memberitahukan ke anak buahnya jika mereka akan ada misi baru, yang mana di misi kali ini uang yang mereka incar jumlahnya 6 kali lipat, jauh-jauh lebih banyak dari total yang kemarin. Jackson pun mengetahui info ini dari orang dalam, yang mana orang tersebut menjadi anggotanya dulu sewaktu menjadi militer. Singkat cerita, hari H pun tiba. Setelah 6 minggu lamanya, mereka mempersiapkan semua ini dengan strategi dan latihan yang sangat matang. Mereka pun menyamar sebagai pegawai proyek, yang dari sinilah kita bisa menebak jika mereka semua inilah perampok yang dicari-cari oleh Edge selama ini. Saat hari perampokan itu awalnya berjalan aman-aman saja sesuai dengan strategi Jackson. Akan tetapi salah satu anggotanya yang paling arogan, yaitu Jen, tiba-tiba kalap dan menembak saat 2 orang pengemudi truk dari Vertigo tiba-tiba melakukan perlawanan. Ditambah lagi saat itu Jen lupa memakai penutup wajah yang kebetulan dilihat oleh Doggy yang berada di dalam mobil. Oleh sebab itu, daripada Doggy menimbulkan masalah baginya, Jen pun menembak Doggy saat itu juga. Shot a fucking kid! Fire! Incoming! I'm on it! Take the legs! I said the fucking... Setelah kejadian itu, Jackson dan anggotanya pun vakum dan tidak melakukan pergerakan selama 5 bulan lamanya. Namun kali ini mereka kembali akan melancarkan aksinya dan akan menjalankan misi besar-besaran, yang mana targetnya kali ini bukan lagi truk pengantar uang, melainkan pabrik uang itu sendiri, yaitu Vertigo. Jika mereka berhasil merampok Vertigo, tentunya mereka bisa meraup keuntungan hingga triliunan. Namun semua itu pastinya tidak cuma-cuma, karena semakin besar nominal uang, maka akan semakin besar pula resiko yang harus dihadapi. Misi ini pun tentunya tak luput dari bantuan orang dalam yang sampai saat ini namanya masih dirahasiakan. Lalu 3 minggu kemudian mereka pun akan memulai misi besar mereka. Sebelum berangkat, Jackson pun sempat pamit ke anak istrinya yang hingga detik ini mereka hanya tahu jika si ayah hanyalah seorang satpam mall biasa. Setelah berpamitan, Jackson pun langsung menjemput Jen ke apartemennya, yang mana Jackson sempat syok saat melihat isi apartemen Jen yang dipenuhi dengan barang-barang mewah. Padahal Jackson pun sering memperingatkan Jen untuk menahan diri agar tidak membeli barang-barang mewah untuk sementara waktu, karena itu bisa saja mengundang kecurigaan polisi. Di tempat lain pun diperlihatkan manajer Terry yang sedang membriefing anak buahnya untuk memperketat keamanan, karena minggu-minggu ini bisa dibilang depot Vertigo sedang dipenuhi dengan stok uang. Lalu setelah briefing pun seperti biasa, Edge dan juga Bullet mengantarkan uang seperti biasanya.
Namun kali ini pembicaraan mereka sedikit sensitif, yang mana Bullet akhirnya membuka rahasia besarnya jika ternyata ia adalah orang dalam yang selama ini membantu para perampok. Di dalam hati pun Edge sedikit lega karena secara otomatis Edge telah menemukan orang yang selama ini ia cari. Saat Bullet berbicara panjang lebar pun, Edge mencoba tetap tenang dan menggali informasi lebih dalam. Bullet pun memberitahu Edge jika hari ini akan ada perampokan besar-besaran yang dilakukan teman-temannya. Bullet membongkar rahasianya pun bukan tanpa alasan, karena ternyata dia ingin memanfaatkan Edge agar tidak dicurigai saat menyelundupkan teman-teman rampoknya ke markas besar Vertigo. Singkatnya, siang itu Bullet pun menjemput teman-teman rampoknya untuk menyelundup ke gudang Vertigo. Agar situasi aman terkendali, tangan Edge pun diikat dan diminta senjatanya. Lalu setelah itu, 4 orang anggota rampok pun ikut masuk ke truk baja yang dikendarai oleh Edge dan Bullet. Edge dan Bullet pun berpura-pura ditawan agar bisa masuk ke ruangan utama, sehingga para petugas di sana pun akhirnya memberikan perlawanan yang akhirnya terjadi baku tembak. Jackson dan komplotannya pun dibekali senjata dan melindungi diri mereka dengan mengenakan pakaian anti peluru. Meskipun demikian, salah satu anggota Jackson pun tumbang karena tertembus peluru. Saat itu akses pintu utama pun berhasil dibobol dan mobil mereka pun masuk ke brankas besar Vertigo. Saat mereka semangat mengambil uang-uang itu, di saat itulah Edge memulai aksinya. Untuk mengelabui para musuh, Edge pun mengambil pakaian yang rampok itu kenakan. Dengan begitu, dengan mudah ia mengalahkan satu orang anggota Jackson. Setelah itu, Edge memasukkan HP-nya ke salah satu ransel milik rampok itu, yang bertujuan agar nantinya Edge mudah melacak posisi mereka berada. Sedangkan Terry dan Dave yang ngumpet di pojokan pun nyawanya sudah terancam karena salah satu rampok itu sudah mengintainya. Untung saja Edge segera datang dan menghabisi rampok itu. Namun sayangnya seorang Edge pun juga tidak luput dari tembakan yang membuat ia terluka sangat parah di kakinya. Sedangkan di luar, pertarungan pun belum selesai. Saat itu terlihat Dana dan kawan-kawannya berhasil menahan Jackson untuk kabur. Namun sesuatu yang tak diduga-duga pun terjadi ketika Bullet tiba-tiba muncul dari belakang dan menghabisi Dana dan kawan-kawannya. Saat akan memasuki mobil, Edge pun sempat memberondong mereka dengan peluru, dan salah satu tembakannya pun berhasil mengenai leher Jackson. Namun tanpa disadari, Bullet tiba-tiba ada di sampingnya dan menyerang Edge dengan brutal. Lalu kali ini hanya tersisa 3 orang, yaitu Bullet, Jackson, dan juga Jane. Mereka pun kabur dengan truk baja milik Vertigo dan menerjang para polisi yang berjaga di depan gerbang. Setelah itu mereka bertiga pun kabur ke sebuah gedung yang sistemnya sudah mereka persiapkan sebelumnya agar polisi tidak dapat mengejarnya. Setibanya di sana, mereka pun segera membongkar hasil jarahan mereka. Namun saat itu luka tembak di leher Jackson makin parah. Lalu cerita pun flashback saat misi ini belum dilakukan. Terlihat Jackson yang berpesan agar siapapun yang selamat nanti, maka salah satu dari mereka harus merawat keluarga yang ditinggalkan. Namun lain ceritanya jika semua uang itu jatuh ke tangan Jane, karena dia adalah orang yang paling serakah di antara kelompoknya. Dan yang dikhawatirkan pun benar-benar terjadi ketika Jane berkhianat dan tega membunuh Jackson yang tengah sekarat. Kini hanya tersisa Bullet dan Jane. Mereka pun mengangkut semua uang itu menggunakan motor menuju lorong. Lalu mereka pun memindahkan semua uang itu ke mobil siap pakai yang sudah dipersiapkan sejak awal. Lalu di akhir pelarian itu pun mereka akan saling berkhianat. Lalu yang terjadi, ya, Jane pun berhasil melarikan diri tanpa ada polisi yang mencurigainya. Di lain tempat diperlihatkan Jane yang kini telah menikmati kemenangannya. Namun sesaat kemudian HP pun tiba-tiba berbunyi. Ya, HP itu bukan miliknya, namun milik Edge yang ia selundupkan kemarin. Jane mengira kedatangan Edge hanya untuk mengincar uang-uang itu, yang padahal Edge hanya ingin Jane membaca sebuah berkas yang mana itu adalah hasil otopsi putranya. Edge pun menjelaskan di mana saja letak peluru itu bersarang pada tubuh anaknya. Lalu di saat itu Edge pun membalas tembakan itu sama persis seperti apa yang dilakukan Jane kepada Dougie. Lalu di akhir cerita pun diperlihatkan pimpinan FBI yang sudah menunggu di luar apartemen untuk mengevakuasi jasad Jane. Lalu cerita pun berakhir. Nah teman-teman, sekian dulu cerita seru kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di cerita menarik berikutnya.